Baik teman-teman, saya akan jelaskan secara singkat lagi ya. Jadi kemarin saya minta kalian mempelajari video rekaman dari Dr. Mareta. Ya, saya nggak tahu apakah semuanya teman-teman sudah mempelajarinya ya, karena video itu cukup padat dan sangat bagus. Durasinya hanya 35 menit, jadi tolong bagi teman-teman yang belum mempelajari video itu ya masih bisa. Saya sudah kirimkan ya. Jadi anytime bisa mengingatkan kita lagi. Ya, jadi saya akan mengulangi dan menambahkan beberapa hal. Ya, saya percaya teman-teman sudah tahu ya. Ini karena di Dr. Mareta sudah dijelaskan ya. Jadi sekarang ini obesitas semakin meningkat jumlahnya. Ya, dengan indeks massa tubuhnya tahun 2013 yang sebelah kiri ya sampai ke 2018. Jadi dalam 5 tahun dia naik dari 14,8% sekarang menjadi 21,8%. Lalu lingkar perut. Nah, ini sudah banyak orang yang perutnya gendut-gendut ya, naik juga seperti itu. Jadi ya karena mungkin makmur ya sekarang. Lalu dengan adanya pandemi ini kita nggak bisa banyak aktivitas di luar ya, sehingga banyak orang yang jadinya numpuk lemak gitu. Nah, sekarang ini ada dua foto teman-teman, Nona Yeye dan Nona ZZ. Menurut Anda Nona Yeye dan ZZ ini mana yang lebih berat timbangannya, berat badannya? Silakan dijawab. Karena sama ya Bu. Kok bisa? ZZ. Sama kayaknya Bu. Kok bisa sama? Kan Yeye lebih gendut. Iya masanya Bu, ototnya yang otot beda Bu, kayaknya. otot. Masa otot. Exactly, bagus ya. Nah ini yang saya mau ya, betul teman-teman. Jadi timbangannya sama 52 kilonya. Ya, tapi yang si Yeye dia muscle-nya hanya 20, fat-nya 16. Tapi si ZZ dia muscle-nya 23, fat-nya cuma 13. Sehingga kalau dijumlah ya sama gitu beratnya. Jadi maka seringkali saya mengatakan teman-teman jangan kalau mengikuti program pengelolaan berat badan seperti ini, jangan tiap hari ditimbang. Karena kalian bisa stres. Kelihatannya loh kok nggak turun-turun, tetap 52, tapi seandainya Anda 52 yang seperti si Yeye, lalu jadi tetap 52 seperti ZZ. Anda seneng nggak? Mau nggak? Mau nggak? Jadi yang hilang itu fatnya. Iya, lalu muscle-nya nambah. Gitu. Jadi nggak perlu harus turun berat badan, tapi tentu kalau kalian yang tadi BMI-nya sudah sampai 28-30 ya harus turun berat badan, nggak mungkin karena fatnya itu akan banyak sekali dibakar nanti ya. Nah sekarang kita akan lihat apa sih yang namanya otot tubuh ya. Jadi muscle itu terdapat pada dinding organ ya seperti pembuluh darah, sistem pencernaan dan uterus. Kalau kardiak muscle ini nggak perlu deh, ini nggak usah. Nah, sekarang saya lihat yang fat aja, muscle nggak masalah. Yang penting fat, lemak ini teman-teman. Jadi di dalam tubuh kita itu ada dua macam lemak, ya namanya lemak subkutan dan lemak visceral ini. Ya, yang subkutan ini di bawah kulit. Jadi ini orang yang gemuk dicubit perutnya atau di lengan sini dicubit ini, nah ini langsung bisa dipegang karena dia persis di bawah kulit. Makanya namanya lemak subkutan. Nah, tapi ada lemak yang merah ini. Nah, ini yang jahat, teman-teman. Namanya visceral fat, lemak visceral. Dia nggak kelihatan karena dia ada di dalam jeroan kita, di dalam abdomen muscle. Ya, jadi ini otot perut kita di dalam situ. Nah, ini visceral fat ini yang bikin banyak masalah penyakit. Ya, saya dulu beberapa 10 tahun yang lalu lah. Saya kalau check up ke Singapura, ke Malaysia itu USG perut selalu dokter bilang saya fatty liver. Ya, lalu saya nggak ngerti apa artinya fatty liver, cuman dokternya bilang saya perlu menurunkan berat badan saya. Ternyata liver saya tuh udah terbungkus dengan lemak, padahal saya nggak terlalu gemuk loh teman-teman. Mungkin waktu itu timbangan saya baru 61, 62 lah, seperti itu ya. Nggak kelihatan ya, tapi memang lingkar perut saya besar. Nah itu tanda-tanda visceral fat-nya tebal. Jadi teman-teman yang perutnya buncit nih,
visceral fatnya pasti tebal di dalam, dan itu sangat berbahaya karena ada banyak penyakit yang mengikuti karena sistem organ jeroan kita akan terganggu karena fat itu tadi. Ya, bayangkan liver itu kan fungsinya ada 500 macam ya, dan liver itu kalau contohnya kita lihat ayam punya hati, itu kan warnanya merah. Ya, tapi kalau orang yang fatty liver, warnanya sudah nggak merah lagi tuh. Hatinya itu, livernya itu, warnanya udah ke oranye, ke kuning-kuningan, karena isinya apa? Fat, lemak. Jadi bayangkan liver yang tadinya cantik seperti itu, jadi berlemak, gimana dia bisa bekerja dengan baik? Padahal liver kan kerjanya ada 500 macam, termasuk adalah metabolisme lemak. Ya, lalu menyimpan kelebihan lemak. Nah, maka kalau orang yang fatty liver, yang terlalu gemuk, seringkali apa terjadi? Kolesterol. Karena liver tidak bisa lagi menyimpan, memetabolisme lemak. Akhirnya lemak itu lolos ke darah, menjadi kolesterol tinggi. Nah, kalau kolesterol tinggi akibatnya apa? Terjadi penyumbatan pembuluh darah. Akhirnya stroke, jantung koroner. Itu kaitannya di situ, teman-teman. Ya, nanti kita lihat risiko untuk orang-orang yang terlalu gemuk. Nah, program yang akan saya ajarkan ke teman-teman, yaitu weight management ala Nutrilite, itu kita sebut personal dan holistik. Artinya personal apa? Perhatikan kan, saya menanyakan masing-masing teman-teman secara personal. Apa yang ditanyakan ini sebenarnya? 6 pola hidup sehat, your lifestyle key. Ya, jadi ada 6 hal atau kunci kalau kita mau hidup sehat. 6-6-nya ini harus semuanya kita perbaiki. Nggak bisa cuma diet tok, nggak bisa. Nggak bisa cuma aktivitas tok. Orang disuruh olahraga sampai tersiksa, nggak bisa. Ya, jadi artinya diet itu adalah diet kita itu apa yang kita makan. Ya, jadi banyak orang merasa saya itu nggak makan apa-apa loh Bu Maria. Tapi ternyata dia ngemil, makannya kerupuk, keripik, gorengan. Nah, salah tuh dietnya. Ya, lalu meal ini adalah kapan kita makan. Jadi ada orang yang makan cuman sekali atau 2 kali sehari, tapi banyak. Nah, itu metabolisme tubuhnya nggak bagus gitu. Nah, di program sehat langsing ini saya teori kita adalah 3 kali makan, 2 kali snack. Jadi kita tuh nggak boleh lapar, tapi makan nggak boleh terlalu kenyang. Ya, jadi ada pepatah, berhenti sebelum kenyang, makan sebelum lapar. Tuh. Jadi bayangkan, nggak tersiksa kan? Karena 3 kali makan, 2 kali snack kok. Ya, nggak tersiksa sama sekali. Lalu activity. Ya, jadi nggak bisa hanya diet saja tapi nggak activity. Ya, nanti kita lihat apa manfaat dari activity. Jadi activity itu manfaatnya bukan hanya supaya berkeringat, lalu nanti jadi energi terbakar banyak dan kurus. Enggak hanya itu. Yes, itu penting untuk penurunan berat badan, tapi banyak sekali ternyata fungsi daripada olahraga, aktivitas yang terstruktur untuk kesehatan tubuh kita secara keseluruhan, ya. Lalu stres, teman-teman. Nah, ya. Orang yang stres itu cenderung gemuk, ya. Dan kenapa kok stres ini mempengaruhi kesehatan? Ya, jadi dengan adanya 6 kunci gaya hidup sehat ini, kita bukan hanya langsing ya teman-teman. Yang penting adalah sehat optimal. Nah, nanti bonusnya adalah langsing. Gitu. Nah, kalau stres nggak mungkin kan sehat optimal. Lalu pola tidur, sleep. Ya, lalu mindset, pola pikir. Ya, jadi 6 ini teman-teman harus kita perhatikan. Ya, kalau ini kita bisa perbaiki, maka kita bukan hanya langsing teman-teman, tapi benar-benar sehat, bahagia hidupnya. Oke, itu yang dimaksud dengan personal, ya, tiap orang beda, ya. Lalu pendekatannya harus holistik secara keseluruhan. Jadi nggak bisa kita hanya menggunakan diet saja, ya, lalu tergantung pada suplemen, ada obat-obatan tertentu. Nah, saya sudah melihat banyak orang menggunakan obat-obatan tertentu yang mahal, puluhan juta, ya, tapi jadi tergantung. Begitu nggak minum obat-obatan itu, beratnya naik lagi. Ya, nah, di sini kita akan belajar melatih pola makan, pola hidup yang sehat, yang nantinya karena ini menyenangkan, tidak menderita, ya, ini bisa terus menjadi kebiasaan sehari-hari di dalam keluarga kita. Ya, karena saya yakin kalau teman-teman, kalau Anda ya, Ibu atau Bapak mengerti tentang ilmu gizi ini,
ya 6 kunci hidup sehat ini, nanti seluruh keluarga akan diberkati, akan menular. Ya, tapi kalau terutama ibu, ya karena ibu yang menyiapkan menu untuk suami dan untuk anak-anak, ya kalau ibu tidak menguasai ilmu gizi ini, sayang sekali. Ya, nanti anak-anak kita jadi apa ya? Jadi korban ya, karena itu pengalaman saya sendiri. Nah, jadi di hari ini kita akan bicara tentang 3 hal: kalori masuk, kalori keluar, dan psikologi diet. Ya, jadi psikologi diet ini termasuk tadi mindset, stres, dan seterusnya. Karena itu mau tidak mau berhubungan dengan pengelolaan berat badan. Nah, sekarang kita lihat apa sih, kenapa sih kok kita itu takut gemuk ya? Saya sendiri terus terang. Jadi bukan karena cuman pengen kelihatan cantik, ya itu bonus. Tapi yang paling penting teman-teman, obesitas ini bawa teman-temannya. Ya, ada faktor risiko yang mengikuti si obesitas ini. Ya, risikonya apa? Diabetes. Ya, jadi waktu saya fatty liver itu memang dokter bilang kalau saya tidak menurunkan berat badan, nanti saya bisa cenderung diabetes. Saya nggak ngerti waktu itu. Ya, cuman saya ingat dia ngomong begitu. Lalu kebetulan mama saya diabetes, maka saya jadi mikir, wah saya nggak boleh gemuk. Gitu. Nanti saya, nah karena itu adalah risiko dari obesitas. Lalu stroke. Tadi saya sudah katakan. Ya, kenapa kok terjadi stroke? Karena terjadi penyumbatan. Ya, nanti teman-teman hampir 2 minggu sekali saya selalu mengadakan training kesehatan. Ya, nanti ada dokter yang akan berbicara tentang ya kayak stroke, diabetes, penyakit jantung, dan seterusnya. Ya, kesehatan liver. Nanti tanggal berapa ya? Hari Minggu, tanggal 28 November, ini ada training tentang sistem ekskresi, yaitu pembuangan racun tubuh, yaitu 2 organ yang akan dibahas, paru-paru dan ginjal. Jadi teman-teman boleh ikut, ya. Itu biasanya kalau seminar seperti itu pesertanya bisa lebih 500 orang, ya, melalui Zoom, dan itu free, saya berikan free. Ya, nanti ada Dr. Sutanto Adi dari Surabaya yang akan menyampaikan. Oke, jadi ada penyakit jantung koroner, lalu kepercayaan diri dari menurun. Kalau kita obesitas, ya pasti ya. Saya pun juga karena pakai baju kok kayaknya nggak ada yang pas gitu, ya. Dan terakhir adalah mengakibatkan kematian, ya teman-teman. Banyak kalau soal kematian memang ini urusan Tuhan, benar nggak, ya. Tapi kalau Tuhan kasih kita waktu hidup, ya sebaiknya kita menggunakan hidup ini dengan sehat optimal. Jadi buat apa kita hidup panjang umur tapi di rumah sakit, kan nggak ada gunanya. Gitu ya. Jadi ini kira-kira kenapa saya sangat antusias untuk membagikan ilmu ini, yang nanti juga saya akan didukung oleh beberapa teman dokter, ya karena ini loh, risiko obesitas ini yang nggak seneng, ya bukan masalah cantik nggak cantik, gagah nggak gagah, ya tapi kalau sampai kita terkena penyakit-penyakit yang ada di sini, aduh kita akan menderita seumur hidup, benar nggak teman-teman? Ya maka yuk kita bersama-sama memerangi obesitas di dalam keluarga kita sendiri dulu. Ya, nah sekarang kita akan bicara tentang kalori masuk. Jadi meal plan yang saya berikan kepada teman-teman itu di sini, di mengenai kalori masuk. Ya, jadi setiap kalian saya sudah buatkan, kalian mungkin nggak ngerti kok, saya dibuatkan 1400, yaitu nanti aja. Ya, saya sudah buatkan, kalian percaya aja. Ya, saya itu cara menghitungnya adalah harus menghitung BMR, lalu menghitung kegiatan dan seterusnya. Ya, tapi saya sudah buat ya, di mana target kalori yang saya berikan ke kalian adalah apabila kalian melakukan olahraga minimal 3 kali seminggu. Ya, perkalinya 30 menit sampai 45 menit. Tapi kalau kalian tidak melakukan 3 kali minimal olahraga, itu terlalu besar kalori itu. Perhatikan ini, saya kasih tanda petik ini. Perhatikan. Jadi Anda jangan senang-senang, wah enak ini, banyak ini 1400, kenyang saya, ya gitu kan. Tapi ingat, kalian harus 3 kali olahraga per minggu. Kalau enggak, kalori itu harus dikurangi lagi, dikurangi sekitar 200 kalori lagi. Ya, oke, sekarang kita lihat kalori masuk. Mengenal si kalori, ya kita sebut kilokalori. Ada 2 macam kalori, yaitu kalori masuk, ya takaran energi dalam makanan, dan kalori keluar, takaran energi yang keluar dari metabolisme. Ada 3. Ya, jadi kalori bisa keluar dengan 3 cara. 1,
metabolisme tubuh kita. Jadi walaupun kita tidak melakukan aktivitas apa-apa, tubuh kita membakar kalori. Contohnya untuk jantung kita berdetak, ya kan? Pembuluh darah mengalirkan darah, ginjal kita juga bekerja, pankreas kita bekerja, liver kita walaupun kita tidur, liver tetap bekerja. Maka dari itu membutuhkan kalori. Itu yang disebut dengan metabolisme. Maka basal metabolic rate, yaitu BMR, itu adalah kalori yang dibutuhkan oleh tubuh kita walaupun kita tidak beraktivitas, walaupun kita tidur. Ya. Nah, lalu yang kedua, kalori keluar bisa dari apa? Aktivitas. Jadi kalau kita berolahraga, tentu kan kita membakar kalori. Lalu ada thermic effect of food, yaitu pemilihan makanan. Jadi tiap makanan itu punya thermic effect of food yang berbeda. Ya, dan protein. Jadi kalau kita makan protein banyak, membakar kalori banyak dibandingkan kalau kita makan karbohidrat. Gitu teman-teman ya. Jadi ini ya, kalori masuk, kalori keluar. Nah, mengenal kalori. Jadi kalau kita makan karbohidrat ya, 1 gram karbohidrat itu mengandung 4 kilokalori. Tapi kalau kita makan protein, 1 gram protein 4 kalori, tapi kalau lemak 1 gram lemak itu udah 9 kalorinya. Maka dari itu teman-teman, kenapa kita tidak menyarankan untuk makan gorengan? Ya, menghindari, bukan sama sekali nggak boleh teman-teman. Ya, tergantung kalian ya. Tapi karena kalau dikatakan nggak boleh sama sekali, kalian jadi nggak happy nanti hidupnya. Ya, tapi nanti kita lihat ya gorengan yang seperti apa. Ya, jadi yang santen-santen. Jadi udah selama 10 hari ini jangan makan nasi Padang ya, karena itu kalorinya tinggi banget. Ya, jadi banyak gorengan dan santan-santan. Oke. Nah, jika asupan kalori berlebih, maka maka akan disimpan oleh tubuh sebagai cadangan energi. Dia akan dibentuk jadi disimpan sebagai glikogen ya, dan inilah nanti akan menjadi triglisida tinggi. Ya, jadi cadangan energi yang berlebih mengakibatkan apa? Jadi glikogen kan kegemukan dan menjadi faktor risiko bagi penyakit degeneratif, penyakit yang tadi sudah saya katakan. Ya, maka dari itu jangan kelebihan kalori. Ya, kalau kelebihan kalori jadi gemuk, kalau kurang kalori jadi kurus gitu, teman-teman. Nah, sekarang kita lihat sekarang kalori gains. Ini adalah urutan makanan ya. Kita lihat sekarang. 1 porsi file dada ayam. Ya, ini digoreng tepung. 365 kilokalori 1 porsi. Cheese tart 181. Thai milk tea, Thai tea, wow, 257. Nah, teman-teman, rata-rata contohnya kalau kalian tadi meal plan-nya 1.400 ya, contohnya kayak saya. Itu kira-kira rata-rata setiap makan itu kan hanya sekitar 400 kilokalori, benar nggak? 400 kali 3 udah 1.200 ditambah snack. Nah, kalau kita minum Thai tea, ini sudah habis 257. Jadi tinggal 150 untuk nasi, untuk lauk, untuk sayur. Makanya ini boros gitu. Jadi jangan minum kayak begini. Ya, jadi banyak orang, saya nggak makan Bu, saya makannya sedikit, tapi minumnya Thai tea. 257 teman-teman. Ya, lalu kentang goreng 340 kilokalori. Sudah habis ini jatah kita. Medium kentang goreng. Padahal jatah saya 400 makan siang atau makan malam. Nah, dengan 1 kentang goreng sudah habis jatah saya. Ya, padahal tadi Bu Ari bikin makanan tadi Bu Ari ada daging, dada, ya, ada tahu, ada sayur, itu hanya sekitar 250. Udah kenyang banget. Ini 1 kentang goreng 340 nggak kenyang. Ya, lalu 1 porsi steak wagyu itu hanya 218, namanya steak tapi ini proteinnya tinggi ini, ya. Jadi Anda kalau udah makan 1 porsi steak wagyu, ya nggak perlu karbo, hanya ditambah sayur saja sudah cukup gitu. Porsi gado-gado, nah lihat 132 ini ukuran kecil dan bumbunya nggak banyak. Kalau bumbunya banyak bisa 200 teman-teman kalorinya. Ya. Jadi jawabannya yang pertama yang paling tinggi apa tadi? Dada ayam. Yang kedua kentang. Yang ketiga milk tea. Keempat steak wagyu. Kelima cheese tart dan keenam gado-gado.
Ya, maka dengan kita mengetahui kalori dari makanan yang kita makan, kita akan mempertimbangkan gitu teman-teman. Ya, jadi sebetulnya dalam hidup ini kan kita itu memilih ya teman-teman. Ya terserah kalau Anda, oh tapi kan enak ini Bu, Thai tea ini enak, mau kentang goreng ini saya suka, ya file dada, KFC ini saya suka, ya nggak apa-apa. Saya cek di Fat Secret, satu ayam goreng KFC itu bisa sampai 400 loh teman-teman, kilokalorinya. Ya sudah, ayam goreng satu tuh sudah nggak boleh ada yang lain, gitu ya. Jadi sekali lagi hidup ini pilihan, makanan yang boleh masuk ke perut kita juga pilihan, ya. Nah sekarang bagaimana cara membakarnya? Ya, jadi teman-teman tahu ya tadi mengenai kalori masuk dulu. Sebentar, saya coba diperhatikan dari saya tunjukkan dulu meal plan ya. Saya ambil contoh meal plan saya aja deh. Ya, ini meal plan saya teman-teman. Oke. Bisa dilihat di sini? Kelihatan ya? Ini meal plan saya. Oke. Contohnya di sini saya 3 sendok makan nasi merah ya. Nasi merah itu kalau 3 sendok itu sekitar 50 gram, teman-teman. Ya, bedanya dengan nasi putih kalau kita ngomong kalori itu nggak banyak ya. Jadi contohnya 150 gram nasi merah itu 55 kalorinya. Kalau nasi putih itu 65. Jadi nggak terlalu banyak beda, tapi bedanya nasi merah itu seratnya tinggi ya, dan karbo kompleks, jadi lebih lama dicerna daripada nasi putih, seperti itu teman-teman. Nah roti juga roti gandum, bukan roti putih. Nah kalau mau havermut, artinya havermut kering, itu bukan kering dimakan, enggak teman-teman. Jadi 3 sendok kering lalu dimasak gitu. Ada yang instan hanya tinggal ditambah air panas, atau ada havermut yang harus direbus gitu ya. Jadi bukan kering dimakan ya, tapi ini dijadikan makanan ya. Terus perhatikan di sini, 1 potong sedang ayam atau ikan. Nah, saya membuatkan meal plan untuk teman-teman itu 50 gram. Ya, karena saya senang proteinnya lebih tinggi. 50 gram. Nah, kalau ayam 50 gram itu sekitar 100 kilokalori, teman-teman. Tapi kalau ikan, tergantung ikannya, kalau ikan salmon sama dengan ayam. Tapi kalau ikan lain, jadi contohnya ikan apa? Ikan kembung, ikan apa itu hanya sekitar 60 kilokalori. Jadi perhatikan di sini. Nasi merah itu adalah sumber karbo. Ya, hanya 50 gram. Nah, ayam, ikan, tahu, tempe ini adalah sumber protein. Nah, di sini ya saya kasih contoh ya, proteinnya sekitar 100 gram, teman-teman. Ya, 100 gram. Oh, sebetulnya saya lebih baik pakai yang sebentar. Saya izin pakai meal plan-nya Bu Ari ya, Bu Ari ya. Boleh, Bu. Boleh ya, saya pakai meal plan-nya Bu Ari ya. Oke. Karena ini sudah saya buat, bentar ya. Saya pakai meal plan-nya Bu Ari aja. Ya, bisa dilihat teman-teman? Bisa? Bisa nampak? Oke, ya. Jadi ini Bu Ari dengan 1.400 kilokalori ya Bu Ari. Jadi di sini saya tulis berat badan Bu Ari, tinggi badan, dan lingkar pinggang. Oke, ini semuanya berlebih. Lingkar pinggang kan sebaiknya nggak di atas 88 ya. Oke, target kalorinya 1.400. Ibu percaya aja sama saya ya, karena BMR Ibu 1.199 atau 1.200 ya. Nah, saya buatkan Ibu dengan moderate. Jadi Ibu harus olahraga 3 kali seminggu. Karena kalau Ibu moderate, Ibu boleh sampai 1.800. Jadi gini teman-teman cara ngitungnya. Ini contohnya Bu Ari ya. Bu Ari kalau moderate itu 1.858 untuk bertahan. Nah, tapi kalau Bu Ari mau turun berat badan, dari 1.858 harus dikurangi 500 kalori. Itu Bu cara ngitungnya. Maka keluar angka di sini 1.358. Maka saya buatkan Ibu 1.400. Paham ya Bu Ari ya? Jadi kalau Bu Ari tidak olahraga 3 kali seminggu,
ini hanya maintain, Bu. Ibu hanya maintain nanti. Nggak akan apa ya? Nggak akan kurus gitu. Ya, karena harus dikurangi dari yang dibutuhkan. Jadi Ibu butuh 1858, saya kurangi 500 supaya Ibu nanti tubuh Ibu membakar cadangan lemak itu tadi. Oke, lalu saya juga beritahukan teman-teman, diet yang saya berikan ini adalah rendah karbo, tinggi protein, tinggi serat, ya, tinggi vitamin mineral, supaya apa? Supaya tubuh berlatih untuk membakar lemak. Tapi kalau tinggi karbo, ya, jadi nasinya banyak, lalu ditambah gula-gula, tepung-tepung, nanti tubuh nggak belajar, Bu. Nggak belajar untuk membakar lemak. Karena apa? Membakar gula, ya, dan nasi, mie, roti, ya, itu mudah bagi tubuh. Karena itu adalah karbohidrat simple, simplex. Nah, kita harus makan karbohidrat yang kompleks supaya tubuh membakarnya lama. Paham ya teman-teman? Maka di sini nasinya nggak boleh banyak-banyak. Jadi seandainya kayak Bu Ari merasa, waduh 3 sendok, wah banyak ini Bu, saya kekenyangan, dihilangi aja, nggak usah pakai nasi Bu. Ya, tapi ayam, tahu, sayur itu harus. Ya, paham ya maksud saya ya, tapi jangan lebih dari 3 sendok itu untuk makan pagi untuk Bu Ari ini. Nah, jadi makan nasi merah, nasi putih, gandum, roti gandum atau havermut itu adalah sumber karbohidrat. Nah, 2 di bawah ini, ayam, ikan atau tahu tempe adalah sumber protein. Saya buatkan di sini 100 gram, Bu. Jadi contohnya, nggak ada tahu, nggak ada tempe, tapi saya cuma ayam dan ikan, ya nggak apa-apa. Oh, hari ini saya nggak ada ayam ikan, hanya tahu dan tempe, nggak apa-apa, tapi 100 gram. Saya ganti telur, boleh 100 gram. Paham ya teman-teman? Di sini sumber proteinnya saya hanya kasih pilihan ayam, ikan, tahu tempe, dan telur. Saya nggak masukkan daging merah. Ini untuk 10 hari pertama saja. Ya, supaya tubuh Anda terbiasa. Karena daging merah itu kolesterolnya tinggi. Itu. Tapi nanti apakah terus nggak boleh Bu makan? Ya terserah, nggak apa-apa. Ya, apakah nggak boleh makan seafood? Tergantung teman-teman. Tapi nanti setelah kalian mengikuti model diet seperti ini, tubuh Anda itu akan punya rem gitu loh. Wah, aku udah banyak nih, cukup. Nah, gitu. Jadi nggak rakus gitu. Ya, kita makan untuk hidup, bukan hidup untuk makan. Oke, teman-teman ya. Jadi 100 gram protein. Lalu minyak kita boleh minyak karena tubuh kita perlu minyak ya. Jadi makronutrisi adalah karbohidrat, protein dan lemak. Tapi lemaknya lemak yang baik ya, seperti olive oil ya kalau perlu untuk menumis minyak canola dan seperti itu ya. Tapi jangan menggunakan kayak mentega kayak gitu ya, teman-teman. Dan ini hanya 1 sendok teh loh. Hanya 5 cc. Gitu. Maka kalau makanan kita deep fry, digoreng dengan minyak yang banyak, wow, itu bisa lebih dari 1 sendok teh kandungan minyaknya. Ya, lalu, sayur ini penting. Oke, jadi tadi itu karbohidrat, proteinnya dari ayam, ikan, telur, tahu, tempe, ya, minyaknya minyak yang sehat dan sayur harus. Ini tidak bisa tidak. Nah, sayur cara ngitungnya gimana? Minimal adalah 100 gram, teman-teman. Cara ngitungnya kalau kita sayur itu direbus, ya diambil sayurnya, nggak pakai kuahnya. Kira-kira volumenya kalau kalian nggak mau nimbang, kalau punya timbangan silahkan ditimbang. Kalau nggak ditimbang adalah taruh di gelas aqua itu loh teman-teman, ya atau gelas belimbing. Nah itu penuh, itu 100 gram. Jangan dikasih air. Kalau salad itu 1 bowl, ya kira-kira ya 100-150 gram juga kalau salad, karena salad kan campur-campur, ya ada yang hijau, ada yang merah dan seterusnya. Ya jadi minimal 100 sampai 150 gram. Oke, dari makan pagi ini ada pertanyaan enggak? Ya, jadi semua teman-teman semuanya meal plan-nya sama, ya ada karbo, ada protein, ada minyak dan ada sayur. Cuman porsinya berbeda. Jadi contohnya Pak Aulia yang laki-laki dan besar ya, pasti nggak cukup kalau cuma 3 sendok makan nasi merah. Jadi nanti coba Bu Lia dicek, Bapak
kalau makan itu ditimbang berapa. Kalau suami saya sekali makan itu nasi merah itu sekitar 250 gram. Dia makannya banyak, ya. Tapi menurut saya it's okay kalau 250 gram, ya nggak masalah. Nanti karena bisa dihitung toh dengan 250 gram nasi merah itu berapa kalorinya. Nasi merah tadi kalau 100 gram kan 110. Jadi kalau 250 kali 2,5, ya 200 something gitu. Nah, selingan sekarang kita lihat. Selingan itu dari jam 9, oke. Makan pagi kalau bisa di jam yang sama, teman-teman. Ya, tergantung bangunnya kalian. Jam 7 sampai jam 9. Tapi kalau kalian terbiasa makan pagi jam 9, kadang-kadang nggak perlu snack. Betul nggak? Karena baru makan pagi jam 9. Ya, jadi snack ini boleh dihapus. Tapi kalau kalian makan paginya pagi jam 7, nah kadang-kadang jam 10 sudah mulai lapar. Itu boleh snack. Ya, snacknya apa? Selalu ada 2 scoop high protein all plant. Nah, ini adalah produk wajib, teman-teman. Kenapa? Sekali lagi, diet kita adalah rendah lemak, rendah kalori, tapi harus tinggi protein. Karena kalau enggak tinggi protein, nanti kalian cepat lapar. Ya, dan akan kehilangan massa otot pada saat penurunan berat badan. Oke, boleh ditambah dengan buah. Nanti kita lihat. Buahnya apa? Apel, pisang, pir, jeruk, apukat, melon, semangka, itu yang kalorinya rendah. Tapi kalau kalian milih yang kayak nangka, terus mangga, durian, wow, itu kalorinya tinggi, teman-teman. Ya, jadi pilih sementara 10 hari ini buah-buahan yang kalorinya sedikit. Gimana Bu Maria cara melihatnya? Bisa dilihat di Fat Secret. Ya, masukkan semangka, nanti akan kelihatan kalorinya berapa, atau di Google aja. Ya, tinggal diklik kalori 100 gram pisang, kalori 100 gram papaya, akan keluar di Google berapa kalorinya. Ya, yang penting kalian tahu berapa jatah kalori kalian untuk selingan. Ya, sekitar di sini 155 kalori. Lalu makan siang sama. Ya, cuman proteinnya saya tambah. Yang tadi 1 potong, di sini 2 potong, 2 potong. Ya, sehingga proteinnya jadi berapa? 200 gram. Karena 2 potong ayam A50. Ya, jadi boleh 100 gram, teman-teman. 2 potong tahu, jadi kalau tahu itu 1 potongnya 50 gram. Kalau tempe 25 gram, karena tempe lebih berat dari tahu. Oke, teman-teman. Ya, tapi nilai gizinya sama. Ya, jadi 50 gram tahu dan 25 gram tempe itu sama, 40 kilokalori. Jadi di sini berarti 2 tahu, jadi 100 gram tahu. Ya, 2 tempe berarti atau ya, jadi bukan dan, ya, 2 potong tahu atau 2 potong tempe. Oke, olive oilnya ditambah, saya tambah di sini karena kadang-kadang makan siang kan lebih lauknya itu digongso, diapakan ya, jadi oke, dilebihin, lalu sayurnya tetap. Nah, sekali lagi selingan. Jadi kalau jam 12 sampai jam 1 makan siang, ya mungkin jam 3, jam 4 sudah mulai lapar. Kalau nggak lapar gimana Bu Maria? Nggak usah selingan, cukup tambahkan 2 high protein, 2 scoop high protein aja. Ya, kalau nggak mau buah. Ya, tapi ini harus, ya, karena nanti ya next meeting saya akan ajarkan cara menghitung kebutuhan protein. Ya, jadi kalau nanti protein kita kurang, kita jadi nggak sehat. Kita maunya sehat optimal. Ya, bukan hanya kurus, tapi nanti kurang gizi, nggak mau. Ya, nah makan malam sama, ya lebih sedikit porsinya dibandingkan makan siang. Tadi makan siang kan 440 kalori kan, teman-teman. Makan malamnya cukup 350. Nah, ini pun juga tergantung Anda. Saya nggak biasa makan malam, Bu. Wow, bagus. Berarti makan nasinya nggak usah ini. Karbonya hilangin. Tapi protein dan sayur perlu. Gitu. Nah, ada orang yang dia nggak biasa makan malam, terus gimana? Ada pengganti makan malam, yaitu namanya bodiki. Ya, oke, nanti saya tunjukkan. Saya lupa di sana. Ya, jadi bodiki itu meal replacement, pengganti makanan, 1 saset isinya 50 gram, kayak susu gitu, teman-teman, dikocok. Ya, dia mengandung banyak vitamin, serat, dan kalorinya rendah, hanya 120 kilokalori. Ya, jadi banyak orang cukup dengan bodiki, ya berarti 120. Makan malamnya nggak sampai 330 kayak gitu.
Ya, kalau bisa, ya saya terus terang saya kalau hanya bodiki saya nggak puas gitu makan malam. Saya mesti tambah entah tahu, tempe, atau ada lauk apa saya nyemil lalu sayur. Nah, ini sangat kenyang teman-teman. Ya, ini sudah bisa menggantikan makan malam yang 350, di sini hanya 220. Lalu air putih 8 sampai 10 gelas itu tergantung juga berat badan. Jadi orang yang berat badannya kayak saya, kayak Bu Ari ya cukup 8 sampai 10 ya, tapi orang yang berat badannya sampai 100 kilo lebih itu kurang ya, minimal 10 gelas, nggak bisa 8 gelas. Cara ngitungnya lebih kurang 30 mili per kilo berat badan. Jadi kalau saya contohnya 60 kilo, saya butuh 1.800 mili. Seperti itu ya. Nah, saya memberikan suplemen yang namanya lecithin E ya bersama protein. Jadi protein tadi tahu ya teman-teman, makannya gimana? Di sela-sela ya. Tapi seandainya, Bu, saya nggak makan selingan ya. Nah, terus gimana? Jadi proteinnya nggak dimakan dong di sini. Oke, bisa ditambahkan di makan malam. Sehingga sendok makan nasinya dikurangi. Nggak usah makan nasi. Ya, cukup 2 scoop high protein lalu dengan ayam ini sudah cukup. Seperti itu. Jadi meal plan ini bukan baku ya teman-teman ya, karena setiap kita cara makannya juga beda dan cara mengolah makanan juga beda. Gitu ya teman-teman. Ya, air putih seperti itu. Nah, lecithin diminum 3 kali 1 sampai 2 tablet, dikunyah setiap makan besar. Jadi kalau tadi makan paginya ada nasi, ada ayam, bla 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 tadi seperti itu, kunyah lecithin. Tapi kalau kayak saya contohnya, saya makan pagi itu seringkali hanya 2 scoop protein ya dan buah. Jadi saya nggak perlu lecithin kalau seperti itu ya, karena nggak ada lemak. Gitu. Nanti makan siang dan makan malam saya baru minum lecithin. Nah, berapa ngunyahnya? Sebetulnya 1 sampai 3 teman-teman. Ini bukan 1 sampai 2, tergantung. Jadi saya biasanya 2. Tapi kalau contohnya saya makan gorengan, ya santan-santan, saya boleh ngunyah 3. Ya, jadi namanya suplemen itu bukan sebuah keharusan. Kalau dibutuhkan baru dipakai. Nah, karena lecithin ini fungsinya untuk metabolisme lemak, ya juga untuk membantu nanti saya akan jelaskan itu tadi fatty liver ya untuk mengemulsi lemak di dalam tubuh. Jadi sebaiknya diminum setiap hari. Ya, cuman dosisnya mau 2 per kali kunyah. Jadi jangan ditelan ya teman-teman, dikunyah. Oke. Ya, lalu hindari makanan berlemak yang kolesterolnya tinggi karena Bu Ari ada kolesterol ya. Jadi apa makanan yang berkolesterol tinggi? Ini tinggal di search di Google ya. Contohnya otak, daging sapi, jeroan, telur bebek, telur puyuh, hati ayam, daging bebek, daging kambing, cumi-cumi dan seterusnya. Ya. Lalu olahraga. Nah, ini teman-teman ya. Oke, sekarang berhenti dulu karena olahraga saya akan lanjutkan yang tadi. Ya, jadi itu tentang kalori masuk. Apakah ada pertanyaan dari kalori masuk, teman-teman? Silahkan ditanyakan. Ya, saya Maria ya. Ya, silahkan Bu Ari. Saya tuh kalau pagi kan kebiasaan minum kopi. Ya, terus gulanya tuh sedikit, cuma 1 sendok teh kecil gitu. Nah, saya pagi itu minum air hangat dulu, kemudian saya duduk terus minum kopi. Setelah itu saya minum susu non fat. Ya, non fat saya kasih protein 1 scoop, Bu. Soalnya saya kalau 2 itu kekenyangan. 1 scoop nanti kira-kira setelah saya jalan kaki itu jam 8-an gitu saya baru sarapan. Nah, masalahnya kalau saya lihat menu saya tadi itu kalau pakai sayur, tempe atau tahu, terus ikan atau ayam itu kalau dengan nasi 3 sendok saya kekenyangan. Berarti kan saya nggak pakai karbohidrat itu boleh? Nggak masalah. Ya, jadi tadi Bu Ari apa tadi? Minum kopi dulu ya toh. Itu ditambahkan aja, Bu. Jadi kopi dengan gula 1 sendok. Ya, berapa itu kalorinya? Lalu ditambah susu rendah lemak plus 1 scoop high protein ya. 1 scoop high protein itu kan berapa kalorinya hanya ya dihitung aja nanti Bu. Oke. Nah, sekarang makan paginya ya Ibu atur sendiri. Boleh ya. Tuh, jangan persis seperti itu.
ya, karena Ibu sudah ada tambahan kopi yang ada, karena di situ tadi kan nggak ada kopi dan gula kan Bu, nggak ada protein kan, nggak ada susu. Nah, jadi sekali lagi meal plan itu hanya sebagai panduan, ya, yang mana itu bisa diubah-ubah Bu Ari, nggak masalah. Yang penting Bu Ari tahu, ya, kalau saya makan, ya, oh pagi saya ternyata ada pisang goreng, gimana? Ya sudah dihitung aja pisang goreng itu berapa kalori. Ya, sehingga sisanya tinggal berapa gitu Bu, ya. Jadi jangan udah dikasih pisang goreng masih itunya nurutin itu, kebanyakan nanti, ya. Itu ya Bu Ari ya. Nah, jadi gini, kalau misalnya kan tadi jatahnya jam selingan itu kan 2 scoop high protein. Nah, kalau saya bagi 2 Bu, jadi pagi boleh sama nanti. Nah, ya sudah. Terima kasih. Monggo. Tadi pagi kan sudah 1 scoop toh Ibu. Nah, nanti 1 scoopnya kan masih punya cadangan toh. Ini untuk snack nanti Bu. Ya, terus tadi banyak itu tadi nggak cukup itu Bu Maria, saya terlalu kenyang. Oke, sedikit aja. Nanti yang sedikit diambil untuk snack. Gitu, Bu Maria. Ya. Terima kasih. Baik, teman-teman yang lain ada pertanyaan dengan kalori intake? Mau tanya Bu, itu yang yang minum high protein itu harus dicampur sama susu? Enggak. Jadi high protein itu caranya 2 scoop ya Bu ya. 2 scoop itu 17 gram proteinnya. Oke, kita belum bicara protein ya, tapi nanti ya. Jadi dengan 2 scoop itu Ibu kocok ya hanya 80 kalorinya Bu, 80 kalori. Nah, bisa dicampur dengan jus buah, bisa dicampur dengan sedikit madu ya, 1 sendok teh madu, ya itu rasanya seperti susu kacang kedelai itu loh Bu, karena high protein itu nabati, dia nggak ada susu sapinya di situ, terbuat dari gandum, kacang polong, dan kedelai. Nanti saya jelaskan itu ya. Nah, ada orang yang senang dicampur dengan susu skim, boleh nggak apa-apa ya. Dicampur dengan sup, krim sup, boleh. Jadi high protein itu bisa juga dimasak, dia nggak akan rusak proteinnya. Gitu. Nah, high protein itu sebenarnya ada tiga flavor Bu. Plain ya, itu yang paling tinggi proteinnya. Maka untuk kalian saya berikan yang plain. Tapi nanti kalau bosen ada yang green tea dan ada yang coklat. Terus terang saya suka yang green tea. Cuman dia proteinnya lebih sedikit dibandingkan yang plain. Nah, green tea itu biasanya Bu, cara minum saya adalah saya punya susu low fat ya, saya taruh di kulkas, susu cair low fat itu Bu, ya itu 1 gelas, 3/4 gelas, saya kasih 2 scoop green tea, saya aduk, enak banget Bu, karena ada rasa green tea-nya dan ada rasa manis sedikit ya, kalorinya lebih sedikit, tinggi sedikit dibandingkan yang whole plant. Oke, ya jadi protein itu bisa macam-macam, mau gitu aja dikocok. Ya, saya anjurkan menggunakan shaker, menggunakan kocokan. Ya, tapi kalau nggak mau diaduk boleh, nggak apa-apa. Cuman nggak usah air panas, air biasa aja, air hangat. Karena kalau air panas tambah merengkel nanti. Ya, jangan terlalu banyak dulu airnya, 3/4 diaduk. Ya, nanti agak kental gitu, lalu ditambah air. Itu lebih mudah mengaduknya. Baik, ada pertanyaan lagi? Kalau di shaker itu pakai air es boleh? Boleh. Boleh Bu, di shake pakai es. Atau juga Ibu bikin di blender dengan buah ya. Jadi saya senang bikin smoothies. Ya, jadi ada buah ya, kasih es, terus air, kasih protein 2 scoop ya, atau airnya juga bisa diganti susu di blender. Pakai stroberi ya, pakai pisang. Oh, enak itu kalau ini. Saya suka banget ya. Kemarin waktu musim kurma Bu Lia sampai ikut-ikut kayak saya dikasih kurma kan oleh teman, saya blender dengan aduh enak banget, cuman kurma hati-hati Bu, kalorinya tinggi ya, sekali-sekali boleh. Baik, mengenai kalori masuk, apakah masih ada pertanyaan mengenai meal plan? Silahkan sebelum saya masuk ke kalori keluar. Tante mau tanya. Ya. Kalau telurnya itu harus telur kampung atau boleh yang telur negeri aja? Boleh, nggak apa-apa ya. Kalau bisa telur kampung juga baik. Kalau nggak ada ya telur negeri aja nggak masalah. Ya. Nah, cara masaknya itu kan ada 2 macam. Jadi kalau kalian rasanya wah aku tadi udah makan gorengan ini, ya telurnya jangan digoreng, direbus aja. Ya. Oh ya. Nah, seperti itu. Ya. Oke, Tante, makasih. Telur nggak apa-apa kok, mau tiap hari 1 juga nggak masalah.
nggak usah takut. Oh, Jadi banyak kalau nggak telur usah. omega itu kolerinnya tinggi. Ya, terserah. Telur saya nggak. Karena sekarang ini memang macam-macam ya Bu. Ada yang telur omega, telur apa ya. Ya kadang-kadang itu mungkin ya hampir sama. Tapi memang telur yang omega itu kuningnya ya warnanya apa? Orange ya. Gitu. Orange. Baik, ada pertanyaan Bu Gusniarti? Bu, kalau untuk seperti sayuran Bu, kan biasa yang dipakai kan kami biasa untuk numis pakai minyak. Itu bagaimana Bu? Ya, jadi kalau menumis pakai minyak Bu, oke, tadi jatahnya Ibu berapa? 1 sendok teh minyaknya. Kemarin saya dikasih tahu Bu Ani, ada sprayer untuk minyak. Jadi minyak itu dispray di wajan itu, jadi nggak disong tapi dispray sehingga kan rata. Saya senang itu, saya pengen beli itu ya sprayer untuk minyak. Ya nggak apa-apa Bu. Jadi sedikit aja ini minyaknya untuk menumis. Nah sayur itu bisa macam-macam ya Bu Gusniarti, bisa ditumis. Nah, saya seringkali sayur itu hanya saya kukus lalu ya sudah saya bikin sedikit bumbu gado-gado atau bumbu pecel lalu saya tutul gitu. Jadi nggak saya siramkan. Ya, jadi saya kalau makan sayur itu ya salad itu masih panjang-panjang gitu Bu. Lalu saya tekuk begitu, lalu saya celupkan di bumbunya. Iya. Ya, jadi masuk ke mulut saya kan langsung rasanya enak gitu. Tapi kalau dipotong-potong lalu ditaruh di atasnya itu jadi banyak nanti bumbunya. Padahal bumbunya itu kan gula manis gitu. Ya. Untuk seperti masak ayam Bu, kan pakai bumbu. Gimana itu? Bisa nggak? Enggak. Seperti Nggak bawang, apa-apa. bawang putih, bawang merah. Boleh Bu. Jadi diet cara kami Bu, itu semua bumbu-bumbu boleh, kecap juga boleh. Cuman yang penting dibatasi gitu. Jangan terlalu kecap manisnya banyak-banyak kan kalori gitu. Jadi kayak kita bikin semur, ya mesti ada kecapnya kan Bu, tapi nggak usah banyak-banyak, nggak usah ditambah gula lagi. Kadang-kadang orang kan udah dikasih kecap, ditambah gula lagi kayak gitu. Seandainya kayak minuman kopi atau apa, waduh kalau udah biasanya pakai gula gimana Bu Maria? Gulanya diganti dengan yang rendah kalori, gulanya orang diabetes itulah ya untuk perasa aja. Ya, jadi selama 10 hari ini Bu, bumbu-bumbu boleh ya, tapi tolong gula sangat dibatasi. Kalau bisa tidak pakai gula. Gitu. Karena gula itu masalahnya Bu, tiap pagi untuk makan pagi itu jarang Bu. Oh, Bu Gusniarti pagi nggak makan? Iya, nanti di jam 9, jam 10 baru makan Bu. Itu makan apa? 9-10 itu makan lengkap atau snack? Makan snack Bu, biasa seperti saya kan biasa buat bubur dari beras merah itu buat bubur. Oh, bubur beras merah. Ya. Lalu apalagi dimakan dengan apa? Gandengannya apa? Ikan, biasa ikan masak satu potong. Oke, nanti kapan ini Bu? Karena saya tahu ya Ibu kan dari Sulawesi Tenggara itu ininya beda makanannya. Ya, saya pengen Ibu foto ya. Ibu fotokan, saya pengen tahu apa makanan khas di Raha. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, pokoknya Ibu hitung aja. Jadi kalau bubur beras merah itu kira-kira berapa gram ya? Bisa dilihat kok Bu itu di Google. Lalu ada ikannya. Nggak apa-apa Bu, Ibu atur sendiri aja, nggak masalah. Jadi kalau Ibu pagi nggak makan, lalu baru jam 9 itu makan, lalu makan siangnya jam berapa? Ya saya jam 2 Bu. Jam 2, itu makan lengkap ya, makan siang lengkap ya? Nasi, lauk, sayur? Iya. Jam 2, oke. Lalu setelah itu snack lagi sore? Snack sore kalau untuk malam biasa saya hindari tidak makan malam. Mungkin Ibu nggak makan malam? Iya, hanya saya selalu makan itu kacang seperti kacang almond. Saya suka makan ambil segenggam itu baru makan Bos. Ditambah sama air putih. Iya, untuk cemilan. Oke. Cemilan kacang-kacangan itu baik. Ya, jangan kacang mente ya. Kalau mente itu kalorinya tinggi, ininya tinggi. Ya. Jadi kacang-kacangan itu bagus tuh. Tapi menurut saya Ibu kurang loh Bu. Kalau makannya hanya segitu. Iya sih kurang. Ya maka dari itu Ibu jadi kadang-kadang begini ya, orang yang kurang asupan makanan itu artinya kurang gizi Bu nantinya. Nah kalau kurang gizi, Ibu tambah metabolismenya kacau dan daya tahan tubuhnya Ibu nggak bagus. Saya ingat Ibu Gusniarti dulu
sering ini ya apa alergi ya Bu? Iya, alergian. Nah, Tapi setelah minum Nutrilite hilang ya alerginya ya? iya Bu, berkurang. Berkurang. Baik. Iya. Nah, kelihatannya Ibu juga kurang gizi kalau saya lihat seperti ini pola makan Ibu. Coba Ibu ikuti ya. Ibu nggak mau makan nasinya nggak apa-apa, hilangin nasi ya. Tapi protein, jadi tadi dari ayam, dari ikan, dari telur, tahu, tempe itu harus ada Bu. Minimal 100 gram per makan. Jadi makan siang 100 gram, makan malam juga 100 gram. Nah, makan pagi, Ibu kan bilang nggak makan pagi, diganti dengan high protein, boleh 2 scoop high protein. Karena kalau Ibu kurang protein, kacau nanti Bu. Ya, dan bukan berarti Ibu jadi kurus, enggak. Kadang-kadang tambah gemuk. Iya, betul. Ya, jadi cukupi protein karena tadi itu thermic effect of food nanti di nomor 3. Jadi kalau Ibu cukup protein, tubuh ini membakar protein itu membakar kalori, membakar energi tubuh. Ya. Jadi orang yang makan tinggi protein biasanya nggak gemuk, Bu. Yang gemuk itu makan tinggi karbo, tinggi lemak. Gitu ya. Jadi Bu Gusniati tolong, justru saya lihat Ibu kurang makannya, diperbaiki. Ya, jadi karbonya nggak apa-apa ya, tapi sayur, buah dan sumber protein harus ada, Bu. Lalu lemak Ibu pakai minyak yang baik dan selalu minyak yang baru ya. Lalu alpukat itu juga sumber lemak nabati yang sehat gitu. Ya, jadi harus balance karena kita makan gorengan ya udah itu kan minyak jahat gitu, gorengan. Nah, kita harus kasih minyak baik, yaitu apa? Dari ikan salmon, ya omega 3, dari alpukat seperti itu, dari kacang-kacangan kayak gitu, Bu. Baik, Bu Gusniati. Jadi kayaknya untuk diet ini Ibu nggak akan kelaparan tambah berlebihan ya. Jangan dipaksa lebih loh Bu makannya ya, nggak boleh gitu. Ya tadi seperti Bu Ari bilang, waduh saya nggak habis Bu Ari, jangan dihabisin Bu. Ya, udah segitu aja. Nanti sisanya itu bisa dimakan 3 jam lagi gitu untuk snack. Gitu. Tinggal apa dikit. Jadi, wah dibikinin segini sama Bu Maria berarti ini harus habis, tidak. Tidak, lebih bagus kalau kurang gitu. Tapi yang dikurangi adalah karbonya. Protein dan sayur dan buah jangan dikurangi. Karena itu penting untuk regenerasi sel kita. Kalau enggak nanti kita jadi kurang gizi loh, Bu. Cepat tua nanti. Ya. Karena sel kulit kita, semua sel darah merah itu butuh protein, asam amino untuk regenerasi. Gitu. Untuk bikin sel yang baru. Oke? Baik, yang lain ada pertanyaan tentang makanan dulu, tentang kalori masuk. Sudah pasti ya, semuanya bisa mengikuti ya. Jadi panduan meal plan itu hanya saya mengajarkan cara menghitung kalori. Ya, tapi setelah itu, setelah kalian mengerti, bebas nanti. Ya. Oke, siapa yang sudah punya Fat Secret? Coba raise hand yang punya Fat Secret, yang sudah ini. Coba saya akan tunjukkan Fat Secret. Oke, Alena sudah, Bu Nini, ya silakan. Nah, pertanyaannya agak aneh sih. Saya dengar dari tadi kan pada bilang kalau lihat meal plan-nya tuh kebanyakan gitu kan. Terus saya tuh sempat coba masukin makanan-makanan saya di Fat Secret. Masa kebanyakan 600 kalori? Pantesan nggak kurus-kurus, nyantol terus. Oh ya? Kebiasaan makan banyak gitu loh. Mama kan tahu ya, Bu Maria tahu makan saya tuh banyak gitu. Jadi kayaknya makan tuh kalau porsinya nggak sampai nuwendang gitu tuh kayaknya kurang gitu. Jadi mungkin kalau yang kasus kayak saya tuh perlu merubah mindset ya. Saya suka banget tadi yang Ibu bilang apa, mindsetnya tuh makan sebelum lapar dan stop makan sebelum kenyang. Jadi betul. Sepertinya perlu untuk kalau untuk ada teman-teman di sini yang mungkin malu ngaku ya. Ada yang kayak saya gitu tipenya ngelihat aduh kok kayaknya aku kurang ya kalau makan segitu. Biasanya sekali makan 2 piring gitu. Mungkin kita sama-sama perlu merubah mindset ya Bu ya. Bahwa sebenarnya itu kan nggak menderita ya. Makan kan sebelum lapar, nggak disuruh lapar. Makannya sebelum lapar, stop makan sebelum kenyang. Tapi kan bukan lapar. Harusnya ya itu tidak menderita. Yes. Kalau sudah lapar, kita jadinya rakus.
Betul. Iya. Makan ini yang banyak. Benar ya. Jadi tubuh kita itu ya seperti punya alarm ya. Ya, jadi contohnya kita diundang pesta prasmanan. Pada saat kita lapar, kita menuju kemana? Ini prasmanan nih, banyak makanan, ya kan? Di meja panjang. Pada saat kita kelaparan, tubuh kita mengarahkan kita kemana? Apa yang diambil dulu? Nasi. Kita cari nasi goreng, mie goreng, yang karbo. Benar nggak? Tapi kalau kita sudah kenyang, maksudnya nggak lapar banget, kita lihat-lihat dulu. Oh, kita pilih protein. Ya, tapi kalau lapar, yang dituju pasti karbo. Makanya kalau karena bisa insulin drop itu ya, Bu. Yes, exactly. Ya. Itu mempengaruhi otak kita kan. Blood sugar-nya drop ya. Ya, terus dia bilang, ayo cepat karbo masuk karbo. Terus pengen minum yang manis-manis, minum manis-manis gitu kan. Ya. Iya. 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 Oke, yang sudah Fat Secret ini tadi siapa? Bu Nini sudah, Ovi sudah, Bu Nina sudah. Oh, mana nih? Bu Nancy sudah. Ayo. Di ini ya, di download ya Fat Secret. Oke, Iin sudah. Nah, saya mau share ya. Ini loh. Fat Secret itu seperti ini, teman-teman. Screen. Nah, sudah bisa ya. Lihat ini saya ya. Oke. Nah, ini loh. Si apa Fat Secret ini seperti ini, teman-teman. Ya, jadi hari ini contohnya ini ada catatan harian di bawah ya. Jadi saya tadi sudah masukkan. Ini contoh. Oke, saya bikin yang baru aja. Oh, untuk tomorrow ya. Ini saya udah bikin untuk besok ya. Contohnya, perhatikan di atas ini breakfast, terus ada lunch, ada dinner, ada snack. Oke. Sudah saya masukkan breakfast ada 5 item. Kelihatan nggak? Ada 5 item. Saya klik ya 5 itemnya ya. Saya klik 5 item. Apa aja isinya? Ya, tadi saya masukkan ngawur, teman-teman. Nasi putih, contohnya 50 gram. Saya padahal nggak pernah makan nasi putih kalau pagi. Itu ternyata 65 kalorinya. Lalu saya ngawur aja ikan kembung balado 100 gram, 163. Jadi dia ngitung sendiri teman-teman. Tahu 100 gram. 78 kalorinya ya, lalu virgin oil olive oil ya, contohnya 1 sendok makan itu udah 90 loh teman-teman. Makanya jangan banyak-banyak. Saya menganjurkan di meal plan itu hanya 1 sendok teh. Berarti separuhnya ini 45. Ya, sayur campur 100 gram itu 60. Kalau di total ya, breakfast saya, ini tadi mana? Oh, saya masuk lunch ya ini ya. Loh, tadi saya bukannya klik. Oh, sorry, breakfast dulu teman-teman. Ya, breakfast saya tadi nasi merah, dada ayam, tahu kukus. Ini sayur campur. Ini di total itu 295 kalori. Jadi ingat ya, tadi kan target saya kan 1.400 kalori. Ya, jadi kalau dibagi 3 kali makan, ya itu per makan kira-kira hanya 400-an. 300-400 ya toh. Nah, ini breakfast 295. Lalu kita lihat lunch. Nah, sorry. Ya, ini sudah. Nah, lunch saya ada 5 item. Isinya apa? Nasi putih, ikan kembung balado, tahu, isi ngawur ya. 456. Nah, kira-kira kenyang nggak sih ya? Kalau makan nasi putihnya 50 gram, ikan kembungnya 100 gram, tahunya 100 gram. Tahu 100 gram itu gede loh teman-teman, 2 potong. Lalu sayur campur 100 gram. Menurut saya ini kenyang banget untuk wanita. Berapa kalorinya? 456. Ya, jadi makan pagi saya 295, makan siang saya 456. Lalu dinernya, saya belum masukkan dinner di sini ya. Oke, saya tambahkan sekarang. Contoh, saya dinernya apa? Ayo silakan ngomong, mau makan apa? Nasi apa? Goreng. Nasi goreng ayam. Aduh, 1 mangkok udah 329 ya teman-teman. Nggak bisa saya makan nasi goreng, nanti nggak ada sayur. Berarti apa? Coba masukkan. Ya sudah, nasinya sedikit aja.
Nasi putih aja. Nasi capcay, Bu. Nasi capcay. Oke. Nasi capcay. Ada nggak? Waduh, nggak keluar. Pakai C, Bu, capcay. Nggak keluar. Ada Bu tuh capcay kuah, yang kuah, nasi kuah ya. Nasi apa? Oh ini capcay kuah ya. Oh yaudah, capcay kuah masukkan 1. Ya, simpan. Capcay kuah masukkan 1. Oke. Untuk makan malam. Terus apa lagi? Capcay kuah 1 tambah apa lagi? Ayo sebutkan. Ya udah sayur. Capcay udah sayur. Apa? Ayam, wis ngawur aja ya. Ayam. Apa? Daging ayam panggang ya. Atau dada ayam. Oke, dada ayam. Wah, ini udah kenyang ini. Capcay kuahnya 100 gram, dada ayamnya 100 gram. Masih 262 ini. Masih mau ditambah lagi masih bisa. Nah, kan perhatikan di sini. Sisa kalori saya masih ada 252 di atas ini. Jadi dari yang saya buat ini tadi teman-teman, ternyata baru 1148. Padahal target saya kan 1400. Oke, bagus. Nah, cemilan loh. Gitu saya masih bisa tambah cemilan dong. Nanti kan teman-teman, cemilan saya kan tadi cuma 2 item. High protein sama papaya. Oke, saya tambah cemilan. Mau apa? Kue sus, contoh. Ya, kue apa ini? Kue sus. Nah, kue sus Holland Bakery contohnya. Atau oke, sama aja. Ya, 1. Berarti kalori saya jadi 1330. Masih ada sisa kalori 70, teman-teman. Saya masih bisa cemilan ditambah buah. Ya kan? Supaya 1000 atau ya sudah. Berarti hari ini konsumsi kalori saya nggak kurang, nggak lebih. Bagus, nggak apa-apa. Oke, paham di sini teman-teman? Jadi seneng nggak pakai Fat Secret ini? Ya, jadi silahkan download Fat Secret ini ya teman-teman ya, supaya kalian sorry kok leave meeting. Oke, ya. Baik, saya lanjut ya sekarang dengan kalori yang dikeluarkan. Tadi yang masuk sudah paham semua? Masih ada pertanyaan? Nah, sekarang kita lanjut dengan kalori yang dibuang. Jadi tadi kalau masuknya seperti yang saya tadi katakan ya, jadi kayak Bu Ari tadi, saya buatkan Bu Ari 1400, itu kalau Bu Ari olahraga, ada aktivitas 3 kali minimal, 3-4 kali per minggu. Kalau enggak segitu loh Bu Ari, enggak 1400 loh Bu Ari. Ya, mungkin cuma 1200. Paham ya Bu Ari? Nah, sekarang bagaimana cara membakar kalori supaya contohnya kita bisa makan sampai 1500, 1600 ya, tapi bakarnya banyak. Jadi akhirnya kan defisit gitu kalorinya. Oke, yang pertama adalah metabolisme. Jadi metabolisme itu adalah kerjanya tubuh kita. Tadi ada orang bilang kan, ya saya ini dulu makan banyak nggak gemuk Bu, sekarang ini kenapa sih nggak makan apa-apa gemuk? Yaitu tadi Bu siapa tadi yang ngomong? Bu Nini ya kalau salah ya. Metabolisme tubuh ibu. Karena apa? Ya faktor usia, faktor hormonal dan seterusnya. Ya, maka orang yang usianya udah 40 tahun ke atas itu seringkali jadi lebih mudah gain weight. Ya, dan sulit untuk diturunkan karena metabolismenya nggak bagus. Tapi anak-anak muda, dia makan minum Thai tea, makan McDonald, makan donat, nggak apa-apa, nggak gemuk karena metabolismenya masih bagus, ya teman-teman. Lalu aktivitas fisik ini tadi. Nah, karena metabolisme agak sulit kan diperbaiki, ya, tapi aktivitas fisik kan bisa loh, ya. Itu kan tergantung kita mau gerak atau enggak. Gitu. Jadi semua teman-teman 12 peserta ini, jadi termasuk Bu Nancy ya, Bu Nancy saya buatkan kan 1600. Itu kalau Ibu olahraga 3 kali loh Bu Nancy. Kalau Ibu nggak olahraga itu kebanyakan loh.
Nggak boleh segitu ya, paham ya Bu? Lalu yang ketiga namanya thermic effect of food. Ya, ini adalah 3 cara tubuh membakar kalori. Kalau 3-tiganya bekerja dengan baik, Ibu, Bapak tidak mungkin gemuk. Jadi makannya diatur, ditata, ya, bukan nggak boleh makan, apa yang Anda makan. Gitu ya. Jadi apa yang Anda makan, pola makannya teratur, ya, lalu dibakar dengan baik, percaya saya, kalian pasti sehat. Oke, sekarang kalori ya. Jadi ini mengenal kalori keluar ya. Ya, kalori keluar adalah jumlah energi keluar dari ini tadi, metabolisme, yaitu BMR itu tadi ya. Jadi basal metabolic rate ya. Tiap orang itu berbeda. Jumlah energi minimal yang diperlukan saat beristirahat untuk menjalankan fungsi tubuh. Jumlah BMR setiap orang berbeda-beda tergantung apa? Jenis kelamin, berat badan, usia, kondisi tubuh ya. Jadi ada wanita hamil, menyusui, tentu berbeda. Gaya hidup ya, pola hidup dan stres. Jadi 1 2 3 4 5 ini mempengaruhi metabolisme tubuh. Jadi yang tadi pertanyaan, saya dulu nggak gampang gemuk, sekarang kok jadi gampang gemuk Bu Maria? Ya karena metabolisme. Mungkin ya karena hormonal. Ya, mungkin karena wanita ini hormonal ya. Ya, mungkin berat badan, usia. Mungkin kita stres. Mungkin kita karena nggak bisa tidur yang baik. Nggak 6-8 jam tidurnya. Ya, maka metabolismenya kacau. Jadi teman-teman, kenapa salah satu dari 6 kunci pola hidup sukses sehat di Nutrilite ini salah satunya adalah pola tidur. Benar nggak tadi sleep? Ya, karena apa? Ini tadi. Kalau pola tidur kita nggak bagus, metabolisme kita jelek. Kalau metabolisme kita jadinya jelek, kita cenderung tubuh tidak bisa membakar kalori. BMR-nya jadi rendah. Oke, sampai di sini paham nggak? Jadi kalori keluar ada 3 macam. 1, metabolisme tubuh. 2, aktivitas. 3, thermic of food. Ini 1 dulu. Kalau metabolismenya bagus, kita nggak gampang gemuk. Nah, apa yang mempengaruhi metabolisme? Gaya hidup, tidur, stres, ya, kondisi tubuh, usia, berat badan, jenis kelamin. Nah, makin berat badan Anda, ya, timbangan Anda makin berat, BMR-nya makin gede. Kalau BMR-nya gede, sulit untuk kurus. Sudah paham ya di sini ya? Ya. Karena ini kelihatannya sederhana ya, tapi kalau tidak dipahami teman-teman, nanti kalian kok kenapa disuruh tidur 6-8 jam? Kenapa kok disuruh tidur nggak lewat jadi jam 11? Karena nggak tahu, Anda nggak tahu ininya. Ya, hubungannya di mana? Metabolisme ini tadi. Ya. Jadi jangan heran ya, anak-anak muda metabolismenya bagus, nggak gampang gemuk. Nah, kita ini ya yang sudah usia, ya, terus terutama wanita. Ya. Terus kalau gaya hidup kita nggak bagus, pola tidur dan stres, metabolisme kita pasti jelek. Udah paham ya teman-teman? Ya, perbaiki metabolisme. Caranya gimana? Perbaiki gaya hidup. Ya, manage stres. Turunkan berat badan. Kalau usia nggak bisa toh diturunkan usia. Saya mau kalau bisa diturunkan usia. Ya. Lalu saya kan nggak bisa mengubah, saya ya wanita gitu. Jadi saya menopause, gitu. Ya, jadi dengan menopause hormonalnya jadi kacau, itu mempengaruhi metabolisme tubuh. Oke, sekarang ya ini Anda sudah ngerti tadi. Nah, jadi kunci perbaikan metabolisme tubuh. Jadi gimana memperbaiki kebiasaan makan, ya, kalori masuk dan waktu makan. Jadi waktu makan kalau bisa yang teratur gitu, makan pagi. Nah saya ini orangnya nggak teratur. Saya kadang-kadang seperti itu, ya ngawur aja gitu loh. Karena apa? Saya kerja di rumah. Nah, orang-orang yang kerja di luar kadang-kadang lebih disiplin gitu karena harus berangkat kan. Nah, saya kan nggak harus berangkat gitu. Jadi kadang-kadang makan siang ya nunggu suami datang, kadang-kadang jam 2 gitu. Makanya saya udah bilang Pak Guntur, pokoknya jam 1 kamu nggak pulang, aku makan dulu. Kayak gitu. Pola tidur. Ya, perhatikan kuantitas dan kualitas. Ini untuk apa? Memperbaiki metabolisme. Lalu aktivitas fisik. Ya, perbanyak aktivitas fisik untuk meningkatkan BMR.
ya, basal metabolic rate. Jadi kalau kalian ingin metabolismenya lebih bagus, berarti aktivitasnya ditambah. Jadi ibu-ibu, bapak yang nggak mau olahraga, nggak sempat olahraga, sudah tidak ada pilihan lagi. Ya, Bapak Ibu, nanti kita lihat. Nah, sekarang yang kedua. Tadi yang pertama, kalori keluar karena metabolisme. Yang kedua, karena aktivitas. Bisa dari olahraga atau aktivitas sehari-hari, seperti berjalan, menyapu, dan lain-lain. Banyak kalori yang keluar dipengaruhi oleh frekuensi, intensitas, dan beban atau berat badan. Nah, coba sekarang perhatikan ini teman-teman. Ini saya senang banget. Manfaat aktivitas fisik. Jadi saya tuh orangnya nggak senang olahraga, teman-teman. Ya, ada anak saya di sini. Saya nggak senang, naturally. Saya bukan wanita yang sportman, enggak. Ya, tapi saya melakukan ya hampir tiap hari. Saya minimal ya seminggu tuh 4 kali lah. Saya pasti ada olahraga. Karena apa? Ini loh teman-teman. Ya, untuk kesehatan tubuh. Aktivitas fisik adalah olah tubuh yang sangat penting ya untuk dilakukan karena tujuannya ini ya melancarkan peredaran darah. Anda tahu nggak kalau peredaran darah nggak lancar, apa yang terjadi? Ya, suplai darah ke otak, ke organ-organ tubuh kita jadi kurang. Ya, jadi bayangkan nih, kalau otak kita kurang oksigen, kurang asupan makanan, karena makanan kan lewat darah. Ya, lalu apa contohnya? Rambut kita kurang asupan oksigen, kurang asupan makanan karena nggak lancar peredaran darah. Liver kita kurang, ginjal kita kurang, kita nggak akan sehat. Ya, kedua menguatkan jantung dengan kesehatan itu kardio, ya jantung kita gitu, ya melatih olahraga untuk jantung. Ya, jadi bukan hanya untuk otot kita, tapi untuk otot jantung, bukan untuk maksudnya otot lengan, otot kaki, enggak. Meningkatkan metabolisme, ya meningkatkan rasa senang karena Anda akan lebih bahagia, ya karena ada endorfin. Jadi teman-teman yang stres, ya yang nggak bahagia olahraga aja. Ya, nanti akan lebih bahagia karena ada endorfin, mengurangi stres, membuang racun dalam tubuh. Nah, ini penting banget teman-teman. Ya, ini kesehatan liver kita, ginjal kita, ya paru-paru kita, tuh banyak racun yang nggak pakai di dalam tubuh, tapi tubuh nggak membersihkan dengan bagus. Nah, dengan olahraga, ya ini membantu tubuh untuk membuang racun-racun yang nggak pakai. Ya, ingat racun itu termasuk radikal bebas di dalam tubuh. Racun itu lama-lama bisa jadi apa? Kanker, ya, membakar lemak, olahraga, menguatkan otot dan tulang. Oke, jadi olahraga itu banyak nggak manfaatnya, teman-teman? Banyak nggak manfaatnya? Bukan hanya untuk menurunkan berat badan atau membakar kalori. Coba, kalau banyak racun, ya banyak lemak, terus itu tadi lemak visceralnya jadi tinggi, lalu semua organ ketutup lemak. Saya bilang akhirnya organ Anda nggak berfungsi dengan baik, terus gimana? Ya, bukan hanya kurus aja, Anda jadi sakit-sakitan. Penting nggak teman-teman? Physical activity, olahraga. Ya, jadi bagi Bapak Ibu yang belum punya kebiasaan olahraga, saya pun kayak Anda. Saya nggak senang olahraga, tapi karena saya punya kesadaran bahwa ini loh, saya tuh nggak sehat ini tubuh saya. Lalu yang kedua, ya juga untuk kesehatan mental. Aktivitas fisik selain baik untuk kesehatan tubuh juga baik untuk kesehatan mental, ya mencegah masalah ini tadi. Jadi orang yang depresi, ya menurunkan depresi, mengurangi sindrom postnatal, ya medikasi rasa depresi dan kelelahan. Jadi orang yang depresi, stres, kelelahan harus olahraga. Ya, justru kadang-kadang, waduh saya stres Bu, saya ini lemes Bu, saya nggak bisa keliru. Justru itu harus dilawan dengan olahraga. Itu nanti bisa hilang. Ya, lalu meningkatkan kepercayaan diri dan kognitif pada remaja dan anak-anak. Ya, kemampuan untuk belajar, untuk menangkap. Jadi anak-anak yang lemes, yang nggak pinter, ya kadang-kadang diajari apa-apa kok nggak bisa cepat nangkep, ya kognitif itu. Olahraga aja. Ya, nanti kalau dia olahraga, dia happy, dia sehat, ya kemampuan kognitifnya akan meningkat. Oke teman-teman, jadi olahraga penting atau enggak? Penting atau penting? Penting ya. Nah sekarang aktivitas untuk kondisi tertentu. Jadi kenapa banyak orang malas berolahraga?
tidak biasa atau malas. Nah, ini penyakit paling gede. Ya, caranya gimana? Ya harus dibiasakan, harus dilawan nih rasa malas ini, ya. Keluhan lutut, ya karena lututku sakit, lutut kanan saya sakit. Ya, maka saya nggak bisa jogging, saya nggak bisa aerobik yang itu lompat-lompat nggak. Tapi saya bisa low impact, saya bisa jalan kaki cepat, nggak masalah. Saya bisa berenang, saya bisa naik sepeda. Ya, jadi bukan alasan. Ya, sering dinas di luar kota, jadi alasan. Ya, harusnya tidak. Karena saya sering traveling itu ganti-ganti hotel, pindah-pindah hotel setiap hari. Tapi tetap saya bisa olahraga di hotel pakai YouTube, ya. Menstruasi untuk para wanita, ya. Menstruasi kan tidak tiap hari, ya kan? Paling seminggu, sebulan. Nah, 3 minggunya kan bisa untuk olahraga. Kelelahan atau kurang tidur nih tadi. Jadi karena ngomong lelah, kurang tidur, jadi nggak mau olahraga. Ya, jadi teman-teman saya juga seringkali sore dengan usia saya, sore itu kadang-kadang ngantuk, capek saya jam 5 begitu pegawai saya pulang, saya tuh ngantuk. Tapi kalau jam 5 saya tidur, saya malam nggak bisa tidur gitu. So, saya kalau udah kelelahan, ya apa yang saya lakukan? Saya senam, saya olahraga, ya setengah jam saya pakai low impact itu kardio ini, udah hilang ngantuknya, gitu. Kecuali memang sangat kurang tidur, sangat letah, ya harus istirahat, teman-teman. Ya, tapi seringkali rasa lelah, rasa ngantuk itu karena apa? Kurang sirkulasi udara. Ya, oksigen di otak kita nggak cukup karena kita duduk main komputer ini terus. Ya, tapi dengan olahraga, ya tadi kan peredaran darah, oksigen di otak cukup, kita hilang ngantuknya. Jadi cara mengatasi ngantuk gimana? Olahraga atau tidur. Jadi kalau nggak bisa tidur, olahraga aja. Oke, nah sekarang kita lihat kalori, jadi activity, ya olahraga itu kan membakar itu kan bisa aktivitas harian, contohnya ibu-ibu ngepel, ya masak, cuci piring, nyetir, ya bapak-bapak naik turun tangga, ya lalu berkebun, bersih-bersih rumah, ya lalu apa ini kerja seperti itu, ya ini juga mengeluarkan membakar kalori. Jadi kalau 30 menit itu sekian kalori yang terbakar, teman-teman. Ya. Nah, sekarang kita lihat. Kalau kita makan tadi 365 ya, file dada kalori, itu kira-kira kita harus 1 jam senam aerobik loh. 1 jam senam aerobik itu membakar 360 kilokalori. Ya, jadi kalau kalian senang makan KFC goreng-goreng ini nggak apa-apa, asalkan kalian senam aerobik, gitu loh teman-teman maksudnya. Ya, 1 kentang goreng, Anda harus berenang 41 menit untuk menghilangkan, untuk membakar 340 kalori. Ya, minum Thai milk tea itu bersepeda 114 menit. 1 cheese tart, main bulu tangkis 30 menit. 1 porsi steak wagyu, jogging 34 menit. Gado-gado 72 menit menyetrika. Ya, jadi ini hanya simulasi teman-teman, tapi kalian sadar toh, ya kalau mau makan yang kalori tinggi boleh nggak apa-apa, asalkan dibakar. Lakukan dibakar, dibuang kalorinya. Oke, ya lalu beberapa workout, ya nggak perlu lalu. Oke, sekarang kita masuk yang ketiga. Jadi cara membuang kalori, 1 metabolisme, 2 aktivitas, 3 thermic effect of food, yaitu kalori yang dibutuhkan untuk memetabolisme makanan. TEF tertinggi dari sumber protein. Ya, jadi kalau kita makan protein, TEF-nya tinggi, bakar kalorinya tinggi. Oke, 10% dari total kalori akan keluar. Jadi prinsip pengelolaan berat badan teman-teman adalah kalau mau menurunkan berat badan, kalori keluar harus lebih berat dari kalori masuk. Kalau mau meningkatkan berat badan, kalori masuk harus lebih berat, lebih banyak daripada kalori keluar. Ya, konsepnya seperti itu. Jadi kalau kalian mau makan banyak kalorinya, ya nggak apa-apa, asalkan keluarnya juga banyak. Ya, kalau yang keluar lebih banyak, ya kalian turun berat badan. Ya, maka di menu yang saya buatkan itu, teman-teman, saya kurangi 500 kilokalori setiap harinya. Ya, jadi contoh Bu Ari kan 1858. Ya, tapi saya hanya buatkan Ibu 1400. Artinya kan kurang sekitar 500.
ya kalau ibu olahraga 3 kali ya. Tapi kalau seandainya ibu makannya lebih kurang dari 1.400, lalu olahraganya 4-5 kali sehari, wow, ya berarti bakar kalorinya kan lebih banyak. Nah nanti kan kurang tuh Bu. Nah tubuh akan mengambil energi dari lemak-lemak yang ibu simpan di perut, di paha, di lengan. Seperti itu ya. Jadi jangan takut nanti kalau kurang lah saya gimana Bu ya, kelaparan enggak, pokoknya kalau buah sayur ya, protein itu cukup, enggak kurang gizi Ibu, dia hanya kurang kalori, kurang energi. Diambil dari mana? Yaitu tadi simpanan lemak itu tadi, itu cadangan energi untuk badan ibu ya, enggak usah takut ya. Tapi yang dikurangi adalah karbonya. Oke, paham ya? Ya, jadi nah, penurunan berat badan itu seperti ini, Bu, ya. Jadi jangan sampai yoyo, ya, turun naik, ya. Nah, diet rendah kalori, karbohidrat, lemak dikurangi, protein ditingkatkan, vitamin mineral harus cukup. Berat badan boleh turun hanya 0,5 sampai 1 kilo per minggu. Jadi, Ibu Bapak, dengan mengurangi 500 kilokalori dari meal plan Bu Ari tadi, tak kurangi 500 toh Bu, itu Ibu akan turun berat badan 0,5 sampai 1 kilo per minggu. Ya, saya sih menganjurkan 0,5 aja per minggu. Jadi 1 bulan berapa? 2 kilo. Jangan banyak-banyak, karena kalau banyak nanti metabolisme tubuh juga jadi kacau, benar nggak? Nanti BMR-nya jadi kacau lagi Bu. Ya, jadi kita pelan-pelan adaptasi tubuh itu, jangan dipaksakan. Nah, banyak orang-orang yang pengen sebulan turun 5 kilo, 10 kilo. Wow, ya, nanti sistem hormonal, ya, imun sistem kita, wow, kacau nanti. Ya, jangan. Ya, saya nggak mau seperti itu. Jadi cukup 0,5 sampai 1 kilo per minggu. Ya, contohnya untuk Pak Aulia, kalau Bapak bisa 1 kilo aja per minggu, Pak, 1 bulan itu 4 kilo loh, Pak. Ya, itu kalau terus-menerus ya 4-5 kilo it's okay, no problem ya. Dan 6 kilo masih oke. Nah, biasanya pertama itu cepat. Bisa contohnya Pak Aulia bisa turun 6 kilo ya. Tapi itu yang terbuang adalah air juga. Nah, setelah itu 4 kilo, 4 kilo, 4 kilo. Ya, kalau setahun bisa ideal dan nggak naik lagi kan bagus, daripada cepat lalu naik lagi, ya kan? Ya, jadi seperti itu prinsip dari penurunan berat badan dia. Jadi kenapa penyebab yo-yo diet? Jadi first ya turun, naiknya lebih tinggi, turun, second diet turun, naik lagi, third diet turun, naik lagi, fourth diet keempat naik. Nah, tapi nanti grafiknya naik. Nah, ini yang namanya yo-yo diet. Jadi setiap ikut program turun, Bu, tapi naiknya lebih tinggi nanti. Ikut program lagi. Jadi ini banyak nih, program A dicoba, program B dicoba, program. Nah, tapi ini naik terus ini. Tadi ada siapa tadi, Bu siapa yang mengatakan seperti itu ya? Nah, penyebabnya adalah diet yang buruk ini tadi. Tidak ada perbaikan gaya hidup. Nah, jadi yang dikurangi hanya makanan dan pakai obat-obatan, tapi gaya hidupnya nggak berubah. Contohnya apa? Nggak mau aktivitas. Ya, maka banyak orang-orang menjual produk penurunan berat badan itu menjanjikan gini, ini nggak usah senam, nggak usah olahraga, minum ini aja pasti kurus. Nah, saya maunya memperbaiki gaya hidup. Gaya hidupnya diperbaiki, nanti otomatis bonusnya langsing. Ya, sehat dan langsing. Ketiga, penurunan berat badan yang ekstrim, lebih dari 1 kilo per minggu. Ya, bukan turun dari lemak, tapi dari otot atau air. Ya, sehingga apa? BMR-nya ikut turun. Jadi BMR kalau rendah, kita cepat gemuk, teman-teman. BMR harus tinggi. Orang yang BMR-nya tinggi, nggak gampang gemuk. Paham ya? Nah, sekarang tentang psikologi. Jadi tadi tentang kalori masuk, kalori keluar. Nah, sekarang tentang psikologi diet. Nah, saya cepat aja ya. Locus of control, motivasi, dan stres. Ya, jadi singkat aja teman-teman. Locus of control ini gini loh. Banyak orang, ya saya punya teman ikut program diet, ya ngomel aja. Aduh Maria, suamiku tuh loh, aku setiap malam diajak makan di restoran. Jadi kontrolnya siapa? Suami. Ya, padahal harusnya kontrolnya pada dirinya sendiri gitu loh. You make things happen.
gitu. Jadi Anda mau kurus, mau diet, ya Anda yang make things happen. Jadi jangan orang lain, keadaan yang mengontrol kehidupan Anda, kesehatan Anda. Oke, motivasi. Ya, usahakan dengan apa ya, yang serius gitu. Jadi saya kalau ditanya, Bu Maria dengan ini apa pasti saya bisa turun? Tergantung motivasimu. Kalau motivasi Anda mau untuk kesehatan, contohnya saya sudah share ya kemarin ya. Saya itu dari luar negeri saya naik 64 kilo. Ya, lalu saya berusaha turun jadi 62. Setahun selama pandemi itu terus 62. 62 61 62 61 ya. Tapi bulan Juni ya, kemarin ini saya memutuskan motivasi ya, serius. Untuk apa? Turun berat badan. Karena apa? Saya mau mantu. Motivasinya jelas. Kalau saya nggak mau mantu waktu itu, mungkin saya santai aja di 62 61, biarin orang nggak kemana-mana. Tapi karena motivasi saya kuat, dalam waktu 2,5 bulan saya turun 4 kilo, teman-teman. Ya, jadi sumber motivasinya ya bisa macam-macam. From the heart, motivation dari diri Anda sendiri. Sukses atau tidak tergantung Anda. Ya, jadi ada faktor luar juga, keluarga, orang terdekat. Lalu apa? Hadiah. Jadi Anda bisa kasih hadiah pada diri Anda sendiri. Kalau saya turun berat badan, saya kasih hadiah. Apa? Hadiahi diri Anda sendiri. Ya, jadi gimana caranya meningkatkan motivasi? Manajemen lingkungan. Jadi lingkungan yang positif. Maka dengan komunitas ini teman-teman, saya harap ada lingkungan positif. Kalian 12 orang yang ikut ini saling memotivasi, ya, memberikan semangat. Oke. Manajemen komitmen, visualisasi atau afirmasi, ya, jadi membayangkan. Ya, maka saya senang kalau cari video-video di YouTube, saya cari yang orangnya cantik, yang orangnya bodinya bagus, yang saya suka. Karena itu kayak visualisasi. Ya, jadi kalau contohnya yang ngajar senam orangnya gemuk, saya nggak suka, saya nggak mau ikut YouTube-nya dia. Ya, saya cari yang saya suka. Karena itu visualisasi, saya mau kayak begitu. Buat tujuan goal, ya, menjaga pola hidup, mencatat. Nah, teman-teman harus mencatat ya, dan memantau pola makan dan pola olahraga. Jadi setiap hari saya ingin kalian report. Ya, hari ini saya makan apa? Hari ini saya olahraga apa? Ayo, berani nggak? Ya, nggak boleh bohong loh. Ya, berani nggak? Nah, dari situ kalian akan memotivasi diri kalian sendiri. Yang teman-teman yang lain sharing kok, masa saya nggak sharing gitu. Dan saya akan lihat nanti yang nggak pernah sharing ya berarti nggak melakukan. Berarti saya tahu motivasi kalian nggak kuat. Ya, tentunya program ini nggak akan efektif. Ya, manage your stress dan beri hadiah pada diri sendiri. Ya, nah, stres, kalau stres ini terjadi penyempitan pembuluh darah, peningkatan tekanan darah, dan seterusnya. Ya, teman-teman. Oke. Ya, jadi tips diet tanpa stres, tentukan tujuannya yang realistis. Jadi Anda yang tadi berat badannya 80 ya realistis dong, jangan dalam waktu 3-4 bulan, ya toh. Ya, turunnya berapa tadi saya katakan? Ya, 2-4 kilo per bulan. Jadi kalau mau nurunin contohnya 20 kilo, nah ya nggak bisa cepet-cepet toh. Kalau 2 kilo ya sekitar 10 bulan kayak gitu. Beri hadiah pada diri sendiri, jangan menyalahkan diri sendiri, nggak apa-apa. Dan juga jangan menyalahkan orang lain. Jangan pernah tidak makan, nggak bisa. Karena dengan tidak makan metabolisme tambah rusak. Oke, terima kasih. Ya, kayaknya itu. Oke, sekarang saya jelaskan tentang protein. Ya, tadi kenapa protein ini salah satu suplemen ya, karena ini tadi dia terbuat dari sumber nabati. Protein dibutuhkan untuk memperbaiki ini, yang tengah nih teman-teman, memperbaiki dan menjaga otot dan sel serta membuat kenyang lebih lama. Ini, ya, jadi protein kita bebas kolesterol, rendah lemak untuk mendukung diet sehat. Mengandung 9 asam amino esensial yang tidak dapat diproduksi oleh tubuh. Jadi asam amino itu ada puluhan macam teman-teman, yang 9 ini tidak bisa diproduksi oleh tubuh, maka harus diambil dari makanan. Ya, protein kita sumbernya apa? Kacang kedelai, gandum, dan kacang polong. Kualitas proteinnya tinggi, skor PDCAAS-nya 1. Artinya apa? Begitu kita minum protein ini, 100% diserap oleh tubuh. Ya, tidak semua
sumber protein, contohnya daging, ya, lalu ikan, cumi, itu PDCAASN-nya nggak 1, gitu. Mungkin hanya 95 atau seperti itu. Non GMO, ya. Jadi tidak ada manipulasi genetik, nggak ada, ya. Nah, ini kenapa kok 13 sampai 17 gram protein, Bu Maria? Karena ada 3 varian, ya. Jadi sebentar. Nah, ini ada 3 varian, ya. Jadi ada yang rasa coklat, ada yang berry, ada yang green tea, ya. Takaran protein seperti itu kira-kira. Jadi sama dengan 2 butir telur ayam, 2 potong daging. Tapi kalau daging kan ada kolesterolnya, ya. Protein kita nggak ada. Seperti itu, ya. Tadi belakangnya. Jadi membantu pertumbuhan dan perbaikan, mempertahankan rasa kenyang, rendah lemak, asam amino esensial lengkap, bebas laktosa. Dan suplemen ini adalah suplemen protein nomor 1 di dunia, teman-teman. Lah, sekarang lecithin. Ini 2 produk yang menjadi penunjang sistem kita. Karena apa? Lecithin adalah zat pengemulsi lemak alami di dalam tubuh, ya, mengemulsi, ya, melarutkan. Terbuat dari kacang kedelai, mencegah perlemahan hati, pengerasan pembuluh darah, dan meningkatkan metabolisme lemak. Jadi cocok kan untuk program diet kita, karena program diet kita kan mau membakar lemak, ya kan? Jadi ini membantu tubuh kita, ya. Ada vitamin E-nya di dalam lecithin ini, merupakan antioksidan alami yang berfungsi untuk melindungi kerusakan sel, ya. Kunyah 1 hingga 3 tablet sehabis makan. Oke, itu kira-kira teman-teman. Nah, mengenai body key drink, ya, ini yang tadi pengganti makanan, itu ada seperti protein teman-teman, tapi ini bentuknya saset, ya, ini ada lengkap. Jadi dia ada proteinnya, ada seratnya, ada vitaminnya, dan seterusnya. Jadi kalau sudah minum body key drink, itu sebaiknya udah nggak makan lagi, ya. Seandainya mau makan, boleh hanya buah dan sayur, ya, atau protein daging boleh, tapi sudah nggak karbo lagi karena ini sudah lengkap. Baik, itu kira-kira materi saya hari ini. Oke, jam 9 kurang. Apakah ada pertanyaan? Silahkan. Tanya. Ya, silahkan Bu Kusniati. Mengenai itu, tadi kan aku bilang kalau udah konsumsi yang body key itu nggak boleh makan karbo lagi ya. Kalau misalnya kita cukup deh itu males makan lah gitu, kita minum aja itu seharian gitu kan, sama buah gitu udah cukup ya Bu ya? Jadi meal replacement itu Bu, meal replacement itu hanya boleh sekali dalam sehari Bu. Jadi nggak boleh, oke saya males makan, pagi body key, siang body key, malam body key, nggak makan yang lain, nggak boleh Bu. Ya, minimal siang itu harus makan lengkap siang. Makan lengkap artinya ada karbo, ada protein, ada sayur, ada lemak, harus itu. Ya, nah. Body key itu dianjurkan untuk mengganti makan malam. Kenapa? Karena malam kan kita udah nggak beraktivitas gitu loh Bu. Ya, tapi pagi dan siang sebaiknya masih makan normal gitu. Saya kadang-kadang body key itu juga suka saya campur dengan protein separuh gitu, karena rasanya enak body key itu. Jadi kayak tadi pagi ya Bu, saya 2 scoop protein, saya campur setengah saset body key. Saya ambil rasanya, saya dapat yang baru deh, rasa kafe. Terus udah saya kocok gitu, terus saya sambil makan. Tadi pagi ada tahu, ada tempe. Tahu tempe saya juga nggak saya goreng, tapi di dibacem itu Bu, ya, lalu cuman saya teflon begitu aja. Gitu. Ya, jadi meal replacement dianjurkan hanya sekali saja. Ya, tapi contohnya, Ibu siang hari, waduh siang ini sibuk banget kerja, banyak tamu di kantor, nggak bisa keluar makan, terpaksa. Oke, minum body key, nggak apa-apa. Ya, saya juga sering begitu kalau kadang-kadang di luar negeri gitu, aduh, ini telat makan atau gimana, ya sudah. Kadang-kadang pagi saya nggak breakfast, bangunnya kesiangan, ya Bu, di hotel, udah harus berangkat, udah ngocok body key untuk makan pagi. Tapi siang kan saya makan, malam saya makan, gitu Bu. Sekali aja body key-nya. Satu kali lagi tanya Bu, Ya. Kalau untuk yang protein kita campur sama kopi. Saya kebiasaan tiap pagi kan minum kopi hitam ya tanpa gula. Itu saya campur, boleh nggak? Boleh, nggak apa-apa.
Tadi saya bilang protein boleh dicampur apa saja, kopi, teh, coklat, Milo, ya dicampur sup krim, ya campur jus boleh. Baik, ada pertanyaan yang lain? Silahkan Bapak Ibu yang belum jelas boleh ditanyakan. Mungkin dari dari Alena mungkin mau menambah, Dokter Lina mungkin mau menambah sesuatu untuk teman-teman. Ya, jadi hari ini kan hari Kamis ya teman-teman. Kita mulai mentoring. Oke, sekarang tugas apa lagi yang harus kalian lakukan ya sebelum kita ini? Tolong foto, ya foto dari depan dan dari samping ya. Kelihatan ya paling enggak perut ya ke bawah seluruh ya seluruh tubuh ya teman-teman ya dari depan dari samping. Kalau bisa nanti afternya itu juga pakai pakaian yang sama. Jangan terlalu loose, jangan terlalu kendor pakaiannya supaya kelihatan bentuk perut ya dari depan dan dari samping. Ya, di-share di grup, semuanya share di grup. Ya, fotonya. Nggak usah malu karena kita semuanya gemuk kok, nggak masalah. Justru kita ikut program ini kan tujuannya mau lansing gitu ya. Foto ya. Lalu pelajari Fat Secret-nya juga mulai hari Senin teman-teman, kalian sudah wajib ya untuk mereport. Jadi selama Jumat, Sabtu, Minggu, kalau masih ada yang kurang jelas, mau bertanya, mau apapun, silahkan tanya di grup. Langsung aja tanya di grup, nanti saya jawab di grup. Ya, jadi saya nggak akan menjawab sewaktu-waktu, ya, tapi pagi atau sore, begitu saya ada waktu, saya akan jawab. Ketik aja pertanyaan di grup, ya, karena pertanyaan kalian itu mungkin juga bermanfaat untuk teman-teman yang lain. Ya, mulai hari Senin, mulai ya olahraga, ya di foto atau apa terserah ya. Kalau enggak ya paling dilaporkan. Ya, saya mau 12 peserta ini aktif dan nanti saling memotivasi. Kalau ada resep-resep yang bagus ya, yang enak, simple, kalorinya rendah juga boleh dibagikan untuk teman-teman. Bu Gusniarti, saya pengen tahu ya makanan khas Sulawesi Tenggara apa ya? Oke, siap teman-teman? Kita akhiri ya, kalau nggak ada pertanyaan. Ya, jadi hari Senin. Oh, sebentar teman-teman. Ada pengumuman ya. Oke, tanggal 28 ya, itu ada training dari Dr. Adi tentang ekskresi. Sebentar. Sistem ekskresi. Sistem pembuangan racun. Jadi nanti akan saya share ininya ya, saya share flyernya melalui grup ya supaya teman-teman bisa tahu seperti apa. Download. Nah, ini flyernya seperti ini. Ya, bisa dilihat flyer saya ya, nutrition healing. Jadi gimana kita itu bisa memperbaiki kesehatan kita dengan nutrisi. Ya, jadi kita sebaiknya itu bisa sehat tanpa obat, teman-teman. Ya, kalau bisa kita mengerti tentang gizi, ya, kita mengerti signal tubuh kita, maka kita nggak usah banyak minum obat-obatan kimia. Ya, jadi minggu ini topiknya adalah sistem ekskresi, pentingnya menjaga kesehatan ginjal dan paru-paru. Oke, gitu kira-kira. Baik, sampai jumpa di hari Senin ya. Nanti hari Senin kita akan ngobrol di apa? Oke, pertemuan Zoom saya akan adakan apabila dibutuhkan. Jadi kalau memang teman-teman butuh ada pertemuan Zoom lagi, oke, silahkan. Mungkin nanti di hari kelima, ya setengah perjalanan kita pertemuan Zoom lagi. Yang ingin belajar lebih dalam tentang cara menghitung protein, ya lebih dalam lagi tentang ilmu gizi, boleh. Ya nanti ada Dokter Mareta yang bisa saya undang untuk juga
berbicara untuk teman-teman. Oke, selamat malam. Terima kasih. Sudah tidak ada pertanyaan lagi? Ya, terima kasih Bu Maria. Ya, terima kasih. Terima kasih. Selamat malam teman-teman. Selamat beristirahat ya. Tuhan memberkati ya. Terima Ya. kasih. Ya. Malam Bye. Bu Maria. Ya, terima kasih Bu. Selamat malam. Istirahat ya. Oke, thank you. Bye. Saya akhiri ya meetingnya ya. Iya, Tante.